Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksano Alamul Azmi, kelas 12. Di sini saya akan membuat video presentasi di pelajaran Sejarah Indonesia di bab kebebasan politik dan berekspresi. Pembahasan pertama adalah kebebasan menyatakan pendapat dan aspirasi politik. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 dan Pasal 28E ayat 3 mengatur tentang kebebasan untuk menyatakan pendapat. Memasuki masa reformasi, Presiden B.J. Habibie menguatkannya lagi melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Salah satu langkah terbesar Presiden B.J. Habibie pada awal reformasi dalam hal kebebasan berpendapat, ia tunjukkan kepada masyarakat Timor Timur. Dan di situ di referendum dan nasib para eks-pengungsi Timor Timur semenjak 17 Juli 1976, Timor Timur menjadi bagian dari NKRI. Setelah 22 tahun untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia menawarkan referendum kepada rakyat Timor Timur, terdapat dua pilihan, yaitu pilihan untuk diberikan status otonomi khusus di bawah NKRI atau memilih untuk melepaskan diri dari Indonesia. Referendum ini dilaksanakan pada 30 Agustus 1999 dalam suasana tenang dan damai. Kondisi ini jauh berbeda dengan situasi saat Portugis melepaskan Timor Timur. Ketika itu pemerintah Indonesia mengirimkan pasukan Seroja untuk mengamankan daerah Timor Timur yang dilanda konflik internal. Suasana demokratis dalam referendum 1999 tersebut menunjukkan adanya kebebasan politik dan berekspresi. Kaum milisi pro-Indonesia juga tidak mengganggu jalannya pemungutan suara. Tercatat sebanyak 446.953.000 suara masuk. Sebanyak 80,5% suara menginginkan Timor Timur merdeka dan sisanya menghendaki otonomi khusus dalam lingkup NKRI. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya pada 20 Mei 2002, Timor Timur diakui sebagai negara merdeka oleh dunia internasional dan berganti nama menjadi Timor Leste. Masa transisi dari tahun 1999 hingga 2002 menjadi tahun-tahun yang penuh dengan perjuangan dan konflik. Terjadi gelombang besar eksodus masyarakat pro-integrasi ke wilayah Indonesia, utamanya ke Nusa Tenggara Timur. Pembahasan kedua, berkembangnya partai politik. Sebelumnya kita mengetahui bahwa jumlah partai politik di masa Orde Baru didominasi hanya 3 partai. Akan tetapi setelah keran reformasi dibuka awal 1998, jumlah partai politik yang berdiri mencapai ratusan partai. Peserta pemilihan umum pun ada yang berganti di tiap perhelatannya. Berikut daftar jumlah partai peserta pemilu di era reformasi. Data ini periode pemilu 1999, jumlah partainya mencapai 184, lolos hanya 48. Dan pemilu 2004, jumlah partai 200, yang lolos hanya 24 partai. Pemilu 2009, 132, yang lolos hanya 38. Pemilu 2014, 34 partai, yang lolos hanya 12. Pemilu 2019, jumlah partai 34, yang lolos 16.
yang terverifikasi. Dalam data itu hanya beberapa partai yang terverifikasi. Pembahasan ketiga, pemilu langsung terverifikasi. Pembahasan ketiga, pemilu langsung. Pemilihan umum langsung pertama kali dilaksanakan pada 2004. Pemilihan langsung dinilai dapat memperkuat legitimasi dan mengurangi politik uang dalam pemilu. Peraturan mengenai pemilihan langsung tersebut diatur melalui referensi UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian diselaraskan dengan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemilihan Presiden, serta Undang-Undang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawarahan Rakyat. Ketika itu terdapat 5 pasang calon kepala negara yang mengikuti pemilihan langsung presiden dan wakil presiden. Pasangan yang mendaftarkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden adalah Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi, Wiranto dan Salahuddin Wahid, Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala, Amin Rais dan Siswono Yudhohusodo, serta Hamzah Has dan Agung Gumelar. Pemilu yang diadakan sebanyak 2 putaran ini meloloskan 2 pasangan yang meraih suara terbanyak, yaitu pasangan Susilo Bambang Yudhoyono, Yusuf Kala, dan pasangan Megawati Soekarnoputri, Hasyim Muzadi. Hasilnya, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala berhasil mengungguli perolehan suara pada pemilu 2004. Sejak saat itu, pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat. Dan di pembahasan keempat, kebebasan pers dan jurnalisme warga. Reformasi 1998 menjadi titik tolak bangkitnya kebebasan pers. Presiden B.J. Habibie membuka keran kebebasan untuk berekspresi dan menyatakan pendapat, termasuk dalam ranah pers. Pada masa Orde Baru, tercatat ada 289 media cetak dan 96 stasiun radio swasta. Jumlah tersebut naik secara signifikan pada masa reformasi. Jumlahnya mencapai 1.390 media cetak dan 74 stasiun radio. B.J. Habibie juga mengeluarkan UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers yang memberikan jaminan hukum kepada wartawan untuk menjalankan profesinya. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, kontribusi penting dalam kebebasan pers ditunjukkan melalui pembubaran Departemen Penerangan yang menurutnya selama ini mengekang kebebasan berbicara pers. Memasuki era digital, undang-undang terkait kebebasan dalam dunia maya atau cyber sudah mulai dirancang pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Akan tetapi regulasi ini baru dapat dijadikan undang-undang pada 21 April 2008 lewat UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE. Undang-undang ITE ini mengalami beberapa kali revisi, yaitu pada tahun 2016 dan 2021. Revisi ini dilakukan agar semua rakyat Indonesia memiliki akses untuk menyebarluaskan informasi. Mereka dapat berpartisipasi aktif dalam rangka kegiatan pengumpulan, pelaporan, analisis, serta penyampaian informasi dan berita. Istilah populernya adalah citizen journalism atau jurnalis
warga. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya dan salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.